Halo, selamat datang semuanya di Belajar Bareng Gapah batch 2. Ini adalah batch 2 untuk ini ya, belajar bareng Gapahnya dan ini adalah hari pertama untuk subtest LBI teman-teman. Oke. Jadi hari ini aku nggak mau ngebahas materi dan lain sebagainya, tapi lebih ke drilling soal ya. Kita bakalan drilling soal LBI. Nanti teman-teman aku kasih waktu untuk ngerjain dulu, baru nanti kita bahas soalnya. Gitu. Oke, ini aku punya beberapa review sebenarnya karena aku juga anak X gitu ya dan suka ngikutin fanbase UTBK. eh ini ada beberapa review LBI atau teks-teks yang ada di LBI di gelombang pertama ya UTBK 2024 gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ada apa aja yang pertama sesuai sama kisi-kisi yang kemarin ya di batch 1 kan kita kasih tahu kalau bakal ada informasi umum dan juga ada sastra gitu ya, teks informasi dan sastra. Nah, yang muncul kemarin ternyata ada teks novel, teman-teman. Kutipan ya, dalam bentuk kutipan. Kemudian ada teks eksposisi, ada juga informasi yang secara umum, kemudian akan ada teks eksplanasi, tapi dia konteksnya adalah sainteks ya teman-teman ya. Dan ada teks eksplanasi, konteksnya adalah soshum. Seperti itu. Itu adalah review dari beberapa teman-teman yang mengikuti UTBK di gelombang pertama. Ini jangan dijadikan sebagai patokan ya, tapi ini bisa dijadikan sebagai salah satu penambahan informasi untuk teman-teman. Gitu. Oke, kita mulai dari tipe soal yang pertama. Ini aku kasih kesempatan teman-teman untuk em, berpikir dulu dan menemukan jawabannya. Nanti kalau udah ketemu langsung taruh di kolom komentar, gitu ya. Oke, waktunya 1 menit. Kan kita tahu ya, kalau LBI itu cuma 25 soal dengan waktu 25 soal ya, 25 soal dengan waktu 37,5 menit. Ya, jadi teman-teman boleh dimaksimalkan ya. Aku kasih waktu 1 menit, silakan nanti boleh dijawab pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kita lihat teman-teman ya, berarti kalau tipe-tipe soalnya kayak gini gitu ya, lagi-lagi pesan dari aku adalah pesan nggak tuh. Jadi pesan dari aku adalah teman-teman harus perhatikan dulu ya soalnya. Jadi soalnya itu kita diminta untuk apa? Nah, di sini teman-teman diminta untuk mencari tahu makna yang paling tepat dari kata galaktosemia. Jadi makna dari kata galaktosemia itu sebenarnya apa? Gitu ya. Oke, berarti kita punya kata kunci yaitu galaktosemia adanya di paragraf nomor 2. Ya, ada di sini galaktosemia. Oke, galaktosemia itu apa? Ya, dikatakan bahwa galaktosemia itu adalah masuk ke dalam penyakit langka atau masuk dalam golongan penyakit langka. Kayak gitu ya. Nah, penyakit langkanya itu disebabkan karena adanya perubahan atau mutasi gen gitu. Dan itu dapat berakibat atau berdampak gitu ya, atau akibatnya tubuh itu nggak bisa mencerna galaktosa dengan baik kayak gitu ya. Aduh, sorry. Kenapa ini malah ama malah hidup lagi timernya ya. Oke, jadi nggak bisa mencerna galaktosa dengan baik. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Seperti itu. Ya, sesuai ya, teman-teman ya. Penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh nggak bisa mencerna galaktosa. Oke, kalau opsi yang A, ini salah kenapa kira-kira? Apakah sebenarnya kalau kita ngomongin di opsi A, itu kan dia merujuk kepada bayi.
gitu ya. Sedangkan galaktosemia itu bukan bayi dengan keadaan khusus gitu ya, tapi galaktosemia itu adalah penyakitnya. Kayak gitu. Maka opsi A itu salah gitu. Kemudian yang C ini juga salah. Galaktosa yang menumpuk dalam darah dan mengalir ke organ tubuh yang vital. Sama dengan opsi D dan E. Ini juga nggak sesuai dengan informasi yang ada pada teksnya. Gitu ya, karena di teksnya itu udah jelas banget apa yang dimaksud dengan galaktosemia. Gitu. Aman ya teman-teman ya di soal yang pertama. Oke, soal yang kedua. Di soal yang kedua, ini soalnya masih sama ya, teks bukan soalnya yang sama, teksnya masih sama, tapi soalnya berbeda. Oke, karena teman-teman tadi udah pernah ngebaca si teksnya, aku kasih turun lagi waktu pengerjaannya. Aku kasih kesempatan untuk 30 detik teman-teman ngebaca ulang ya, dan mencari jawaban yang paling tepat. Silakan, aku mulai dari sekarang. Oke, jawabannya yang paling tepat itu ada di opsi yang D, teman-teman. Kenapa jawabannya yang D? Kita coba lihat dulu soalnya, ya kan? Jadi ini ada teks, terus dikasih sebuah pernyataan. Pernyataannya itu adalah galaktosemia itu disebut dengan penyakit langka. Jadi ditandain ya, di highlight ya kata kuncinya. Galaktosemia itu penyakit langka. Oke, yang ditanyakan adalah penjelasan. Jadi berikut ini ya, ini ada beberapa pernyataan. Kamu diminta untuk menemukan kira-kira mana sih yang merupakan penjelasan atas pernyataan yang ada. Gitu. Berarti dilihat di scanning. Kata kuncinya ada di paragraf 2 di sini ya. Galaktosemia itu termasuk ke dalam penyakit langka. Oke, berarti kita harus harus jelaskan kenapa sih disebut dengan penyakit langka, apa yang menyebabkan dia menjadi penyakit yang langka. Gitu ya. Kita mulai dari pernyataan opsi yang A. Oke, dia salah. Kita coba lihat. Galaktosemia itu disebabkan oleh perubahan mutasi, perubahan atau mutasi ya yang terjadi pada gen GALT, GALK1 dan GALE. Oke, apakah perubahan gen itu menyebabkan dia menjadi langka? Tentu tidak, makanya salah. Gitu ya. Ini ada di sini nih. Nah, di sini ya, perubahan atau mutasinya ada di sini. Oke, yang kedua, gen-gen yang berfungsi untuk membentuk enzim, ya, enzim galaktokinase, oktokinase atau gimana tuh bacanya? Kurang paham. Takut salah nih ya, pronunciation-nya. Yang mengubah galaktosa menjadi energi. Apakah penyebabnya adalah gen-gen itu yang menyebabkan si galaktosemia itu jadi penyakit langka? Tentu tidak ya. Kita cek lagi yang C, mutasi yang disebabkan gen-gen tersebut itu hanya dapat memproduksi sedikit enzim. Apakah karena dia hanya bisa memproduksi sedikit enzim itu menyebabkan si galaktosemia jadi penyakit langka? Tentu itu tidak menjelaskan, ya. Tapi kita perhatikan pernyataan di opsi yang D. Galaktosemia itu diturunkan oleh orang tua atau diturunkan dari orang tua ke anak ya dalam pola penurunan autosomal resesif. Di sini ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Adalah diturunkan. Berarti dia merupakan penyakit keturunan ya kalau ada kata kunci diturunkan. Artinya apa? Artinya penyakit galaktosemia itu bukan penyakit menular. Ya, bukan penyakit menular. Oke. Sehingga ini gitu ya, ini bisa menular, sorry. Oke. Jadi ini bisa menjadi sebuah penjelasan atas pernyataan yang ada di dalam soal. Seperti itu ya. Kemudian opsi yang E ini juga salah. Karena ini ngomongin lagi tentang bayi. Gitu ya. Dan ini udah ngebahas katanya kalau bayi galaktosemia dapat hidup normal jika
segera diberikan penanganan yang tepat. Ini juga tidak menjelaskan ya informasi yang ada pada pernyataan yang ditanyakan. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga lumayan panjang. Ini aku kasih teman-teman waktu 1 menit lagi untuk teman-teman menemukan jawabannya. Silakan. Oke, waktunya udah habis. Ya, kita cari jawabannya yang mana. Oke, aku nggak mau munculin jawabannya dulu. Kita coba lihat soalnya, ya. Di bagian soal yang ditanyakan adalah fakta, ya, fakta tapi yang nggak sesuai, gitu ya. Berarti pernyataannya harus pernyataan yang salah, gitu teman-teman. Oke, kita lihat opsi yang A dulu deh, ya. Investor itu mencemaskan ya kemungkinan penurunan harga Bitcoin menjelang kenaikan yang diperkirakan terjadi tahun ini. Ini ada di mana? Ada di paragraf 2. Di sini ya, investor juga mencemaskan kemungkinan penurunan harga Bitcoin menjelang kenaikan yang diperkirakan bakalan terjadi gitu ya di tahun ini. Aku tanya, fakta bukan? Sesuai itu, tapi fakta bukan? Bener, ini adalah opini guys. Ini bukan pernyataan fakta ya, tapi dia adalah opini. Seperti itu. Oke, maka langsung dieliminasi. Kedua, ya, kita coba lihat lagi untuk di bagian kedua. Kenaikan transaksi proxy Bitcoin, ya, itu tuh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan emiten crypto Coinbase. Ya, itu ada di mana pernyataannya? Ada di paragraf terakhir. Di sini ya. Jadi transaksi saham emiten kripto itu tuh naik 7. Sedangkan kalau proxy Bitcoin itu naiknya 10. Berarti Bitcoin lebih tinggi. Maka pernyataannya tepat atau fakta dan dia termasuk ke dalam fakta yang sesuai. Maka opsi B itu salah. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ya, di pernyataan yang ketiga, atau opsi yang ketiga, Bitcoin itu katanya belum pernah mencapai level 48.000 US dollar sejak Maret tahun 2022. Fakta yang sesuai ada di sini, di kalimat terakhir di paragraf pertama. Berarti opsi yang C itu kita bisa eliminasi juga. Gitu ya. Oke, kemudian yang keempat atau pernyataan yang keempat. Menurut Coinmetric, harga Bitcoin itu tuh ditutup naik 2 kali lebih banyak dibandingkan Ether. 2 kali lebih banyak. Oke, berarti kita cari. Ada kata Coinmetric, ada di paragraf 1. Gitu ya. Oke, ditutupnya berapa? Ini Bitcoin itu ditutup naiknya dengan 4,6%. Sedangkan kalau Ether itu naiknya 2,69%. Kalau hitung-hitungan deh secara cepat gitu ya, 4,6% itu apakah 2 kali dari 2,69? Enggak, berarti jawabannya adalah opsi yang D, karena dia nggak sesuai. Gitu ya, informasinya nggak sesuai dengan apa yang ada pada teks. Aman ya? Satu lagi, terakhir ya, di opsi yang E, saham penambang mata uang kripto, gitu ya, itu tuh di real platform sama Manhattan Digital itu naik 10 sampai 10 dan juga 11. Ini udah bener ya di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat saham penambang ya. Nah, di sini kalau real platform sama
maraton digital ya, itu 11 sama 10. Berarti yang E juga bisa kita eliminasi karena dia sesuai faktanya dengan apa yang ada dalam teks. Gitu. Aman? Lanjut ke soal yang keempat. Oke. Saham lagi. Duh, ngomongin kripto. Soal yang selanjutnya, ini teman-teman boleh perhatikan dulu soalnya dia nanya tentang apa gitu ya, baru nanti dicari kata kunci di masing-masing opsi, habis itu langsung teman-teman pergi ya, scanning di bagian apa namanya, teksnya, scanning atau skimming. Silakan 1 menit ya. Oke, waktunya selesai. Sekarang kita coba analisis soal yang ini. Yang ditanyakan adalah implikasinya. Apa sih kalau kita mendengar kata implikasi itu berarti kaitannya dengan apa? Apa dampaknya? Gitu kan ya. Oke. Apa sih dampak dari informasi yang menyatakan bahwa ya rata-rata valensi lagu teratas di Indonesia itu ternyata lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Spotify. Oke, berarti mana tuh informasinya? Kalau kita lihat gitu ya, oh kita kita harus bisa menemukan informasi dulu nih yang ada di dalam teks gitu ya. Kita lihat dari paragraf pertama. Nah, ternyata Indonesia atau pendengar musik di Indonesia itu tuh punya selera terhadap lagu-lagu yang sedih, murung, atau lagu-lagu yang marah, gitu kan ya. Ternyata itu tuh bisa menentukan seberapa, ternyata Spotify itu bisa apa ya, bisa menentukan gitu ya, punya algoritma yang bisa menentukan seberapa positif atau bahagianya sih sebuah lagu itu dalam skala. Jadi ada skala 0 dan 1 gitu. Jadi itu ukuran tersebut itu disebut dengan valensi. Jadi kalau semakin rendah valensinya, maka lagunya itu dinilai sedih gitu ya. Terus, kalau teman-teman perhatikan lagi di informasi di paragraf ketiga, gitu ya, dalam daftar putar lagu teratas di Indonesia, ya, itu ada lagunya milik Olivia Rodrigo. Rodrigo, gimana bacanya? Dimarahin fans Olivia nih ntar, ya. Itu adalah lagu-lagu yang paling murung, teman-teman. Ya, jadi kalau dilihat, oh ternyata lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu teratas di Indonesia itu adalah lagu-lagu murung. Murung itu lagu-lagu sedih dan nilai atau skala valensinya itu rendah kayak gitu. Oke, ya. Berarti teman-teman, jawabannya yang mana? Apakah A, orang Indonesia cenderung bahagia? Tidak, salah ya. Karena karena kita nggak bisa nih menentukan oh orang-orang Indonesia bahagia atau enggak ya kalau lagunya murung sedih. Apakah itu punya korelasi terhadap rasa eh apa namanya atau keadaan seseorang, kan itu belum ada ya data atau informasinya. Jadi kita belum bisa tahu gitu ya kalau misalnya oh cenderung lebih bahagia dibandingkan penduduk orang lain gitu ya. Tidak bisa dinilai dari pernyataan yang ada di dalam teksnya gitu. Yang B, lagu-lagu dengan valensi yang rendah itu bisa diterima atau gampang diterima gitu ya di Indonesia. Betul. Nah, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena kalau dilihat aja tuh daftar-daftar lagu teratas gitu ya di Indonesia adalah lagu-lagu
yang murung gitu ya, atau lagu-lagu dengan valensi yang rendah. Jadi kalau misalnya apa namanya, ada lagu-lagu yang dengan valensi yang rendah atau lagu-lagu sedih, murung, itu tuh lebih mudah diterima gitu ya di Indonesia. Nah, itu kemungkinannya benar gitu. Kalau yang C, Spotify kurang populer. Apakah karena valensinya rendah jadi Spotify nggak kurang populer di Indonesia? Itu juga nggak bisa menjawab ya, teman-teman ya. Kemudian yang di orang Indonesia lebih sering ngedengerin lagu-lagu yang valensinya tinggi. Ini tidak sesuai ya, ini bertentangan informasinya. Yang E, tidak ada implikasi yang jelas, ini juga tidak tepat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Kayak gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan kira-kira bakalan berdampak apa ya kalau misalnya lagu-lagu yang didengarin oleh semua orang Indonesia atau kebanyakan atau mayoritas orang Indonesia adalah lagu-lagu yang sedih atau dengan valensi yang rendah. Maka kemungkinan jawabannya adalah opsi yang B. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kelima ternyata. Soal yang kelima. Oke, ini adalah soal UTBK asli tahun 2023. Ya, teman-teman boleh diperhatikan. Aku kasih waktu 1 menit dan temukan jawabannya. Oke, kita lihat. Ini pertanyaannya adalah salah satu penjelasan. Jadi yang ditanyakan adalah, mana nih? Salah satu penjelasan tentang proses terjadinya penyakit Alzheimer. Ya, Alzheimer. Jadi, apa salah satu penjelasan yang paling tepat? Gitu ya. Oke, kalau kita lihat opsi yang A, pengkerutan dan pengecilan volume otak. Apakah pengkerutan dan pengecilan volume otak itu menjadi salah satu proses terjadinya Alzheimer? Ayo, proses terjadinya Alzheimer. Kalau dilihat kita bisa baca di sini ya, teman-teman ya. Jadi Alzheimer itu adalah penyakit degeneratif progresif ya yang terjadi pada otak. Kayak gitu. Dan memang umumnya menyerang orang tua. Seperti itu. Ya, faktornya banyak ya, bisa dari genetik, pola hidup sama lingkungan. Itu bisa jadi apa namanya? Penyebabnya. Terus Alzheimer itu tuh terjadi akibat penemukan protein nabati yang mengganggu kinerja sel-sel otak ya, sel-sel saraf otak. Oke, jadi pertama kita temuin ya bahwa si Alzheimer itu adalah penyakit degeneratif progresif ya terjadi pada otak. Kemudian terjadinya akibat adanya penumpukan protein nabati yang akhirnya mengganggu sel-sel kerja saraf otak. Gitu. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah opsi yang E ya. Karena adanya penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja saraf otak. Mungkin teman-teman kegocek di bagian ini nih. Wah, ini kan ada kata-kata abnormal ya. Abnormal itu berarti tidak berjalan sesuai semestinya gitu ya, atau dia itu tidak normal. Abnormal itu tidak normal gitu ya. Jadi adanya penumpukan protein yang nggak normal ya, seperti protein nabati di sini, dan ini akan mengakibatkan terganggunya kinerja sel-sel saraf pada otak. Maka itu adalah jawaban yang tepat. Kalau opsi A,
Itu kenapa pengkerutan dan pengecilan volume otaknya salah? Ayo. Alzheimer di paragraf 2 itu memang merupakan sindrom dengan apoptosis ya. Sel-sel otaknya mengkerut atau mengecil. Jadi yang mengkerut sama mengecil itu bukan volumenya, tapi sel-sel otaknya. Maka ini jelas salah. Yang B, kita cek. Stimulus kognitif itu bakalan memperlambat kerja otak. Cari kata kunci stimulus kognitif. Adanya di sini, stimulus kognitif. Ya, ini dianjurkan oleh apa namanya? Ini dianjurkan oleh psikoterapi ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi ini bukan memperlambat kerja otaknya, tapi akan memperbaiki lagi. Bukan memperbaiki ya, tapi digunakan untuk pencegahan. Seperti itu. Ya, jadi memberikan terapi. Gitu. Biasanya kalau apa sih namanya? Kalau orang yang sudah terkena Alzheimer, itu kan memang belum ada ya metode penyembuhan penyakit Alzheimer-nya gitu kan ya. Memang ada nih gitu ya, suatu yang bisa digunakan untuk memperlambat. Tapi si dokter itu menyarankan untuk psikoterapi gitu dengan cara apa? Dengan stimulus kognitif. Kayak gitu. Yang C, apoptosis sel otak pada bagian amigdala, amigdala lagi. Ini dan juga hipokampus. Dijelaskan nggak? Enggak ya. Jadi yang C juga korek gitu. Kemudian yang D juga salah ya. Ini nggak ada informasi mengenai kematian sel-sel otak secara bersama. Jadi ini juga tidak kurang tepat. Makanya jawabannya adalah opsi yang E. Gampang kan? Yang penting fokus aja. Kalau LB itu yang penting teman-teman bisa menemukan informasinya secara tepat. Gitu. Lanjut ke soal yang keenam. Teksnya masih sama, jadi aku kasih waktunya 30 detik aja. Silakan. Oke. Ini teksnya masih sama, yang dicari adalah pernyataan tentang si penyakit Alzheimer-nya. Gitu ya. Mana sih pernyataan mengenai penyakit Alzheimer yang itu tuh sesuai sama bacaannya. Kita lihat opsi yang A. Oke. Bukan disebabkan oleh kematian sel otak. Oke, tapi benar nggak ini? Bukan disebabkan oleh kematian sel otak. Adakah? Ini kurang ya, kurang bisa menjawab karena sebenarnya ya memang bukan terjadi karena kematian sel-sel otak, apa sih namanya? Bukan disebabkan oleh kematian sel otak, tapi apa? Gitu kan itu belum jelas ya pernyataan di opsi yang A. Jadi pernyataan tersebut bisa kita coret gitu. Yang B, banyak diderita oleh oleh lanjut usia, orang lanjut usia dan anak-anak. Anak-anaknya salah. Lanjut usianya betul. Memang benar kalau misalnya apa namanya si Alzheimer ini adalah penyakit yang biasanya menyerang lanjut usia, benar ke orang tua gitu ya. Tapi bukan anak-anak kayak gitu. Oke, kemudian yang C ya, boleh perhatikan opsi yang C. Disebabkan karena adanya degenerasi progresif ya pada sel saraf otak. Betul ya, ada di sini. Ini adalah penyakit degeneratif progresif yang terjadi pada otak. Seperti itu. Maka jawabannya itu tepat ada di opsi yang C. Kayak gitu. Oke. Degenerasi dengan degeneratif sama aja nggak sama aja? Gitu ya. Berarti yang A, yang B tadi salah. Kalau yang C alasannya, yang C lagi, yang D alasannya salah. Kenapa?
Disebabkan oleh kehilangan kemampuan daya ingat. Kalau kemampuan daya ingat, ini penyebab atau akibat? Atau ini tuh akibat ya, akibat atau dampak. Dampak dari apa? Yaitu dampak dari penyakit Alzheimer. Maka opsi D salah. Kayak gitu. Jadi bukan disebabkan. Kayak gitu ya. Kemudian yang apakah penyakit yang menular, teman-teman? Enggak, jadi dia salah. Kayak gitu ya jawabannya. Lanjut ke soal nomor 7. Banyak, lumayan. Sampai mabok soal LBI. Kita lanjut ke soal nomor 7. Teman-teman perhatikan yang dicari adalah pernyataan yang merupakan opini. Tapi harus sesuai. Gitu. 1 menit aja, silakan. Oke, kita tandain ya. Kira-kira mana sih jawaban yang paling tepat? Yang ditanya adalah pernyataan yang dia merupakan opini, tapi harus sesuai sama bacaan yang ada. Oke, kita lihat opsi yang A dulu ya. Mendukung kebijakan insentif non-moneter. Insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Coba, apakah kalau non-moneter itu memberikan manfaat langsung? Di sini nih, coba lihat ya. Sini benar, jadi ada sebuah kebijakan gitu ya. Ada berbagai kebijakan gitu ya yang ditetapkan untuk memberikan insentif non-moneter. Kalau non-moneter itu berarti dalam bentuk non-uang ya, atau dalam bentuk pasti ini bukan uang, gitu kan? Nah, ini bentuknya adalah bukan uang. Oke, kalau bukan uang, apakah itu adalah manfaat langsung? Tentu bukan, gitu ya. Jadi ini manfaatnya harusnya adalah manfaat tidak langsung, gitu. Kalau yang langsung tuh kayak BLT, itu tuh manfaat langsung tuh, gitu. Jadi dia emang moneter, ya, atau uang dalam bentuk money, gitu. Terus yang B, mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Yuk, kalau pernyataan yang B itu tepat ya. Jadi mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Gitu. Ya. Jadi inti dari sebuah kebijakan-kebijakan yang ada tersebut itu tuh mendorong untuk pengembangan dan juga penggunaan mobil listrik. Oke, kenapa? Karena perlu diingat ya dan perlu didukung ya. Karena mobil listrik ya, ini nih apa sih namanya, digunakan gitu ya agar apa? Agar si bahan bakar fosil ya itu tuh tidak tidak banyak digunakan. Kenapa? Karena bahan bakar fosilnya itu tuh akan habis ya dalam waktu yang tidak lama lagi. Berarti ini adalah upaya pencegahan gitu kan ya. Oh, jadi karena bahan bakar fosil itu akan segera habis karena kan merupakan bahan bakar yang tidak bisa diperbarui ya, bentuk yang tidak bisa diperbarui atau tidak terbarukan, gitu kan ya. Makanya bisa bisa dilihat bahwa penjelasan yang paling tepat, oh sorry, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, gitu ya, sesuai ya. Jadi konsumsi minyak bumi itu kan dari bahan bakar fosil, gitu ya, yang tidak terbarukan. Kayak gitu. Sesuai ya. Kalau yang C, mendukung kebijakan pemerintah membangun semua stasiun pengisian daya.
Ini juga nggak ada ya bunda-bunda ya informasinya ya, maka dia salah. Yang D, mendukung kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel itu pakai mobil listrik. Ini juga nggak ada informasinya kayak gitu. Ya, nggak ada. Yang E juga salah karena kebijakan insentif tunai. Ya, padahal yang tepat adalah non moneter gitu. Ya, jadi bukan dalam bentuk uang gitu ya, teman-teman ya. Oke, silakan kita lanjut lagi ke soal yang ke-8 ya. Oke, ini masuk ke dalam bentuk teks sastra. Karena tadi kalau kita lihat review dari gelombang pertama kan ada bentuk teks sastranya juga ya dalam bentuk novel tapi kutipan. Nggak mungkin novelnya satu buku. Oke, kita lihat yang dicari adalah tema. Waktunya adalah 1 menit. Silakan teman-teman boleh sambil berpikir. Oke, yang ditanyakan adalah tema. Kalau kita ngomongin tema, tema itu apa sih teman-teman? Secara garis besar deh. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema itu sama juga dengan gagasan utama, gitu ya. Tema itu sama dengan gagasan utama, ya. Tapi dalam sebuah teks sastra, gitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau misalnya kita sering dengar istilah gagasan utama tuh kan biasanya dalam sebuah teks informasi ya, bukan teks sastra ya, gitu. Nah, kalau di teks sastra tuh sama aja, tapi dia disebut dengan tema keseluruhan, gitu ya. Dia langsung mencakup keseluruhan informasi yang ada dalam teks itu. Jadi dia tuh gagasannya tentang apa, gitu. Itu adalah tema. Oke, temanya apa? Kalau misalnya kita lihat dari informasi yang ada di dalam teks. Oke, kamu sudah bijaksana, tapi kamu bukan anak biasa. Jutaan anak di luar sana nggak bisa sebijak kamu. Dan mungkin aja ngebuat pilihan yang salah. Dan kalau kesalahan dia atau kesalahan kamu menyakiti salah satu dari kalian, tentu saja bisa membekas dan berdampak parah. Luka dari masa lalu itu lebih sulit disembuhkan daripada yang kamu dapat setelah dewasa. Aku mengangkat bahu. Yang aku bilang barusan adalah perspektif umum orang dewasa, tapi kamu yang menentukan apa yang kamu mau lakukan atau apa yang akan kamu lakukan. Aku nggak kenal anak ini, tapi sebagai orang yang sayang kamu, aku akan otomatis menganggap kalau nggak ada anak yang sepadan dengan kamu. Suki menyeringit. Jadi menurut kamu aku harus bilang enggak? Enggak juga. Kalau kamu coba silakan, tapi kamu harus tahu kalau nggak akan ada orang lain yang bisa menanggung resiko perbuatan yang kamu pilih. Jadi anak kecil nggak akan memberikan pengecualian. Jadi kamu nggak memberikan nasihat. Jadi kamu nggak memberi nasihat apa-apa. Tanya Suki. Aku tertawa dan menggeleng. Enggak. Menurutku, anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan dan juga menanggung hasilnya. Tapi kamu bukan anak biasa, kamu udah terbiasa menghadapi keputusan sulit. Kalau pas, kalau kalau sorry, tapi kalau nasihat aku punya satu. Sejauh ini kamu selalu mendasarkan pada kebutuhan orang, ya kan? Aku mau untuk keputusan ini pikirin diri sendiri, ambil keputusan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan yang diminta anak ini, anak itu. Mungkin ini bukan waktunya lagi untuk belajar, gitu ya, untuk membedain mana yang harus diambil, seperti itu. Oke,
Berarti temanya apa? Kalau informasinya seperti itu. Temanya ada di opsi yang D. Betul ya? Keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Jadi dari tadi tuh dipaparkan gitu ya oleh si pengarang ya, dengan adanya percakapan antara dua orang, si Suki dan tokoh aku gitu. Ngomongin tentang gimana sih menentukan sebuah keputusan dan keputusan itu akhirnya menjadi bagian dari tanggung jawab siapa gitu kan ya. Maka jawabannya adalah opsi yang D. Kalau opsi A, ini ngomongin tentang cara pandang seseorang terhadap orang lain. Ya, ini juga kurang tepat. Belum menggambarkan secara keseluruhan. Gitu. Yang B, pergolakan batin. Ini juga kurang tepat. Gitu ya. Yang C, kepastian dan keteguhan prinsip dalam menghadapi berbagai atau beragam peristiwa yang terjadi. Ini juga bukan. Yang E juga bukan. Gitu ya. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan, kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ini kaitannya dengan keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Karena tadi sudah dibahas juga bahwa ya keputusan itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan orang lain. Gitu. Ya. Satu soal lagi, bonus soal yang ke-9. Teksnya sama. Di sini yang ditanyakan adalah yang mencerminkan sebuah ketegasan dalam memegang prinsip hidup yang muncul dari kutipan tersebut. Waktunya aku kasih 30 detik. Silakan. Nah, yuk. Oke, ini kayaknya gampang ya. Langsung ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya ada di opsi yang mana tuh? Yang C, gitu ya. Prinsip, ngomongin tentang prinsip yang mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup. Jelas ada yang di C, gitu ya. Tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dan perbuatan yang kamu pilih. Jadi tegas dia di situ. Ya prinsipnya adalah ya kalau kamu ngambil keputusan, entah itu benar atau salah, ya yang menanggung risikonya adalah kamu yang ngambil keputusan itu, bukan orang lain. Gitu, itu adalah prinsip ya. Dan suatu bentuk ketegasan. Gitu, maka jawabannya adalah opsi yang A. Yang A lagi, yang C, yang A, B, D, dan E itu tidak tepat. Gitu deh. Sampai sini aman ya seharusnya ya. Jadi kalau ngomongin tentang LBI, lagi-lagi tuh LBI itu nggak punya rumus kayak PM, kayak yang lain-lain atau kayak misalnya PPU ya, yang ada pola kalimat harus diingat ini polanya lala lili gitu, nggak ada. Jadi kalau LBI itu benar-benar harus mengandalkan literasi ya, teman-teman harus fokus, kemudian teman-teman harus sering latihan menggunakan timer. Biar apa? Biar teman-teman nggak stuck di salah satu soal dan menghabiskan waktu yang lama untuk mengerjakan satu soal aja. Nanti soal-soal yang lain tuh bisa terhambat kayak gitu. Ya, jadi diperbanyak aja latihan soalnya karena kalau misalnya sering-sering latihan itu nanti otak itu terbiasa gitu ya dengan cepat untuk menemukan informasi dan juga terbiasa menggunakan waktu singkat untuk mengerjakan soal yang banyak gitu. Terakhir ini mem untuk kalian, semoga kalian lolos SNBT. Untuk yang gelombang 2 semoga dipermudah SNBT-nya. Terima kasih.